Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung. Dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dalam video kali ini, kita akan coba membahas 3 saham sektor tambang, yaitu Antam, Timah, dan Inco. Oke, sebelum kita masuk dalam pembahasan sahamnya, saya akan coba menawarkan suatu program membership dari Rob Chameleon Trader, di mana nanti rekan-rekan bisa mendapatkan keuntungan, yaitu salah satunya mendapatkan rekomendasi saham dengan trading plan yang jelas, lengkap, disertai chart analisa teknikalnya. Nah, berikut ini adalah contohnya. Dan juga akan diberikan juga update-update dari pergerakan saham dan juga support, resisten, serta update trailing stop bila sudah berhasil naik. Selain itu, rekan-rekan juga bisa berkonsultasi dan menanyakan apa saja yang berkaitan dengan saham. Sebagai berikut, bisa menanyakan analisa suatu saham yang selain direkomendasikan, menanyakan update support dan resisten, dan juga apabila rekan-rekan tertarik entry suatu saham, bisa menanyakan bagaimana untuk masuk di suatu saham ini. Nah, pertama kita akan melihat pergerakan dari komoditas nikel yang selama minggu lalu menarik perhatian pelaku pasar, yaitu di mana hari Rabu dan hari Kamis harga timah drop sangat dalam. Jadi kita lihat di sini candlenya 2 hari turun drastis ya. Sehari dia minus 7, jadi minusnya sangat dalam. Jadi di sini kita lihat yang semula uptrend ya, di hari Rabu dia langsung breakdown dan langsung drop dalam. Nah, pada hari Jumat kemarin nikel mulai rebound, atau bisa lebih dikenal, ada potensi dia akan dead cat rebound. Dengan potensinya dia akan rebound karena turunnya dalam, seharusnya reboundnya akan cukup cepat juga. Dan untuk sementara ini target area rebound kisaran 17.200 sampai dengan 17.600. Jadi untuk saham-saham yang pergerakannya dipengaruhi oleh saham nikel, yaitu kita akan bahas pada hari ini, yaitu Antam dan Inco. Nah, pertama kita akan melihat Antam. Nah, di sini dapat kita lihat Antam ini dari trennya dari Januari kemarin, jadi jangka menengah ini masih bergerak dalam channel downtrendnya, walaupun selama mulai Februari awal dia ada pergerakan uptrend jangka pendek. Namun kenaikannya di bulan Februari ini di sini dapat kita lihat tertahan di resisten 2960, dan di sini di resisten ini candlenya terlihat kecil-kecil
Dan dapat kita lihat banyak shadow di bagian head, jadi banyak yang jualan. Nah, langsung disambut dropnya harga nikel dan akhirnya perlahan-lahan Antam jatuh dan masuk kembali ke dalam downtrend channelnya. Nah, di sini dapat kita lihat langsung menembus area area supportnya yang kemarin menahan di Februari. Area support yang menahan yaitu 2600 sampai 2780. Nah, ini area support ini cukup kuat. Nah, kemarin begitu drop langsung dilewatin dan langsung jatuh turun ya, ini di sini. Nah, jatuh turun menguji support berikutnya yang di 2420. Nah, ini sempat terlewati sampai di sempat 2300-an. Namun close-nya ditutup balik pas di 2420. Jadi untuk besok potensi rebound untuk Antam. Nah, bila nikelnya ke 17.200 sampai 17.900. Nah, sedangkan untuk Antam sendiri nih chance reboundnya dia akan kembali menguji area 2600 yang sebelumnya jadi area support. Nah, sekarang jadi area resisten, yaitu areanya 2600 sampai 2780. Nah, ini ke depan ini potensi rebound dari Antam ke area 26 sampai 2780. Nah, bila bisa lolos dari tekanan jual di area ini, dia akan menguji lagi kembali resisten 2960. Namun untuk minggu depan kita awasi dulu dua area 26 sampai 2780. Nah, untuk volume sendiri juga dapat kita lihat turun volumenya lumayan besar kemarin. Nah, jadi besok ada potensi juga kita mesti melihat pergerakan timah dan nikel di pagi hari ya. Harga nikelnya di pagi hari apabila kembali lanjut naik di atas 1%, ini ada chance semakin besar Antam akan berpotensi balik ke area resistnya di 26 sampai 2780. Nah, ini ada chance apabila ternyata merah lagi, potensinya dia pasti gap up. Nah, tinggal melihat harga nikel. Nah, kalau naiknya kurang strong, ada chance dia akan membentuk candle gap up doji atau spinning top, bentuknya candle spinning top. Nah, kita akan mencari candle full body, jadi reboundnya agak meyakinkan. Kalau candle masih gap up, terus candle terakhirnya doji atau spinning top, nah itu kurang bagus, apalagi itu bila terjadi close-nya tetap di bawah 2600. Jadi kalau masih di bawah 26 ya chance reboundnya agak nggak strong, apalagi kalau candlenya nggak bodinya kecil atau bahkan merah ya. Nah, sedangkan dari indikator MACD dapat kita lihat, nah ini tekanan jualnya besar. Nah, ketika dia naik mencoba resist, dapat kita lihat sini powernya nggak ada ya di sini. Di MACD-nya tidak ada, jadi sangat kenaikannya lemah. Pas turun tekanan jualnya besar di sini. Nah, dan ini kurang bagus. Namun kita akan tunggu besok. Ya, yang penting Antam harus tetap bisa bertahan di atas supportnya 2420. Kalau tidak, ya kembali ambles ke support di 2020. Berikutnya kita akan melihat moving average-nya. Nah, moving average-nya dapat kita lihat formasinya masih uptrend, walaupun 2 hari ini digebukin ya. Contoh berlipatnya 4 hari digebukin ya. Dari Selasa udah digebukin terus. Namun posisi candle garis moving average-nya masih cukup bagus. Nah, hati-hati bila support 2420-nya tetap ditembus dan lanjut turun ke 2000. Ini ada chance moving average 20-nya bakal bisa dead cross ke moving average 50 dan potensi untuk
jatuh lebih dalam akan semakin besar. Nah, sedangkan dari pergerakan asingnya, nah setelah di Februari ini coba kita lihat asingnya masuk, ya jelas masuk karena memang Antam ini kan masuk ditambahkan ke daftar list MSCI, jelas banyak reksadana dari luar negeri yang masuk ke Antam, jadi cukup jelas. Jadi kita harus kembali ke price action, yaitu pergerakan harga dari Antamnya sendiri. Jadi angka pentingnya yaitu di support 2420 dengan potensi rebound menuju ke 2600 sampai area resisten di 2780. Nah, waspadai bila minggu depan gagal menguat dengan candle meyakinkan, ada chance bila kali dia turun kembali ke bawah menembus 2420, chance-nya dia akan kembali testing ke support 2020. Oke, berikutnya kita akan melihat Inco. Nah, candle Inco selama Februari terlihat lebih meyakinkan dari Antam. Lebih meyakinkan, namun endingnya juga sama. Di Maret ini ambles juga, balik masuk ke dalam downtrend channel. Setelah di Februari ini sempat keluar, candlenya memang lebih naiknya lebih meyakinkan daripada si Antam. Nah, ini dia sudah keluar dari, dan di sini Antamnya sudah Inco-nya sudah keluar dari downtrend channel. Ya, ini tempat keluar, pullback, mantul lagi. Nah, ketika mantul lagi ini, mantulnya kenaikannya enggak strong di sini. Nah, di sini kalau kita lihat ketika dia menguji resist di 6350 cukup susah ya, resisten 6350 ini. Coba pullback, tembus, candlenya nggak meyakinkan, dimana banyak yang neken jual sehingga candlenya kurang bagus. Kemudian dapat kita lihat di sini terus 4 hari terus berada di atas 6 resisten ini, jadi namun candlenya nggak juga bisa close dengan full body atau Marubo candle Marubosu, sehingga 4 hari candlenya merah terus, yang artinya seller lebih dominan, dan akhirnya harga nikelnya kan drop, sempat drop 2 minggu lalu, ada drop sekali cukup dalam. Nah, ini langsung Inco-nya langsung jatuh menuju ke ngetes support lagi di 5950. Nah, ditambah minggu ini 2 hari drop dalam, malah Inco-nya kembali langsung jatuh ya. Dan untungnya masih tertahan di support 5200. Nah, kalau di Antam 5200 ini adalah 2000. Jadi secara pergerakan memang Antamnya lebih kuat. Anggap kalau dibanding melihat dari penurunannya, terlihat Antamnya lebih kuat, atau sellernya tidak terlalu kuat dibanding buyernya. Nah, dibanding dengan Inco. Nah, Inco jatuhnya lebih drop ya, lebih jatuh lebih dalam daripada Antam. Nah, di sini kita lihat ketika di support ini, nah, kita lihat volumenya mulai nanjak. Jadi besok chance dari si Inco dia akan mantul. Nah, dia akan mencoba keluar daripada downtrend channelnya. Nah, di sini dapat kita lihat di atas ini ada gap ya, ada 2 gap di sini. Nah, gap 1, ini ada satu lagi gap. Nah, kita akan cek. Nah, Inco di targetnya untuk dead cat reboundnya ya, untuk rebound dari Inco, dia akan target pertama, dia akan mengisi yang di gap pertama, yaitu 5525. Nah, gap kedua di sini akan kita lihat 5800. Jadi untuk
jangka pendek karena ini sudah trennya downtrend kembali, jadi ada baiknya main pendek-pendek ya. Ya maksimal dari kenaikan ya tetap dia akan mentok-mentok pun tinggi-tinggi setinggi-tingginya dari pon, dia akan ngetes di resisten 5950. Jadi harusnya ini cukup petanda di Inco ini cukup bagus ya, volumenya besar di sini ya. Jadi chance-nya untuk rebound cukup bagus. Nah, sama seperti yang tadi, ketika nanti potensi besok yaitu dia akan gap up, posisinya pasti gap up. Tinggal menunggu nikel dibuka jam 8 ke atas ya, jam 8 pagi ke atas itu bagaimana. Kalau bisa naik lagi hijau lagi di atas 1%, ini ada chance dia akan chance-nya untuk menutup gap di 5.500 akan semakin besar. Nah, dari MACD-nya juga dapat kita lihat tekanan jualnya tidak main-main karena memang harga komoditasnya juga jatuh dalam. Tekanan jualnya juga besar sekali. Dibandingkan dengan kenaikan di sini dia akumulasinya kurang bagus ya di sini. Karena sellernya sangat kuat di atas area 6.300 ini sangat kuat. Oke, berikutnya kita akan melihat moving average-nya. Nah, posisinya sekarang masih bullish, namun sudah mulai ngeri-ngeri karena harganya drop lebih dalam. Nah, bilang ya, ini Inco lebih tekanannya lebih dalam. Kita lihat moving average 20-nya sudah semakin mendekati. Nah, tinggal menjaganya di 52. Kalau support 52 ini tertembus, ini udah pasti akan dead cross ya, moving average 20, dead cross 50. Jadi ke depan ini Inco akan potensinya akan lanjut terus downtrend. Nah, kalau dari pergerakan asingnya, nah dapat kita sini dapat kita lihat 2 hari terakhir asingnya keluar sangat besar, ditambah banyak rumor-rumor bertebaran. Oke, yang terakhir kita akan melihat saham timah. Jadi 3 saham ini yang paling pergerakannya cukup bagus. Nah, ini ketika memburuk gerakannya jadi semakin volatile. Nah, untuk timah agak berbeda dengan Antam dan Inco. Dimana kenaikannya ya di Februari ini bahkan lebih bagus dari Inco ya. Di sini dapat kita lihat ini sudah Februari sempat ya keluar dari downtrend channel dan seakan-akan mau bullish lagi. Nah, ternyata bullishnya pun kepentok resist di 2370 seperti yang di bulan Januari. Jadi di atas 2370 ini sellernya terlalu kuat untuk ditembus. Jadi sudah 2 kali Januari dan Februari sellernya sangat kuat dan tidak bisa tertembus. Jadi area ini supply-nya sangat kuat. Jadi untuk timah gagal kembali ya. Setiap kali menyentuh 2370 area di atasnya candle selalu merah. Jadi sedih tapi kita lihat 5 semingguan. Ini candle kurang bagus terus dan akhirnya kena drop di 2 minggu lalu sekali langsung ke area support 2180. Minggu lalu di hari Rabu dan Kamis kena drop 2 hari lagi, dia langsung ambrol. Dia enggak ambrol dan akhirnya menguji area support ya. Di sini dapat kita lihat area supportnya di 1890 sampai 1985. Nah, sempat tertembus namun close bisa balik karena di Jumat sore itu harga timahnya sudah recover dan mulai rebound. Nah, untuk peta minggu depan ya, yang paling terutama timah harus tetap stay bertahan di atas 1890. Nah, kalau bisa dia bisa ke atas dari 1985. Jadi kalau paling amannya ya minimal dia di atas 2000
ini akan charge-nya dia lebih besar untuk menuju ke area 2180 terdekat. Ya, paling jauh-jauh dia kan resistennya 3370, itu sangat kuat ya. Nah, paling terdekat realistis ya ke 2180 dengan syarat dia bisa melewati 1985. Jadi minimal kalau mau aman ya di atas 2000, ini akan area cukup aman untuk timah untuk bisa lanjut terus naik menuju ke 2180. Untuk volume sendiri, nah volumenya kurang ya bila dibandingkan sama Inco. Jadi antara Antam, timah dan Inco yang paling kuat, dan untuk volumenya paling meyakinkan di Inco. Karena memang penurunannya ya paling dalam ya. Kalau dari 3 ini Inco paling dalam karena dia sudah sampai di low-nya di Januari. Antam, timah belum. Nah, paling lemah tekanannya ya di timah ini. Karena kan di sini kita lihat kenaikannya dia paling bagus. Nah, ini untuk melihat itu di sini kita lihat MACD-nya di sini powernya lebih bagus. Kenaikannya pun juga lebih bagus daripada Antam dan timah. Antam dan Inco, ya. Nah, penurunannya pun dia juga paling kecil bila dibandingkan Antam dan Inco. Paling dilihat di sini paling jelek yaitu Inco ya di sini. Untuk penurunan kali ini. Nah, kalau disuruh memilih antara Antam dan timah, masih lebih prefer ke timah. Kenaikannya lebih bagus, dan penurunannya pun dia paling kecil dibanding, paling lemah kuat powernya turunnya, tekanan jualnya daripada Antam. Oke, berikutnya kita akan lihat untuk moving average sendiri. Nah, ini dapat kita lihat ini garis moving average masih sangat bullish ya. Kalau memilih, kalau dari moving average-nya memang paling bagus timah, paling jelek tetap Inco. Nah, dapat kita lihat sini, ini timah. Nah, Inco, nah kan sudah sampai EMA 100-nya, timah baru ke moving average 50, baru di 50. Nah, kalau Antam, nah hampir sama, cuma jaraknya dari 20 ke 50 lebih jauh di timah. Jadi posisinya dari ketiga ini dipilih paling bagus posisinya timah. Karena kalau dia bisa balik ke atas 2000 lagi, dia pasti udah di atas EMA 50-nya kembali. Nah, sedangkan untuk di Antam, nah dia harus di atas 2600. Nah, ini tadi ketinggalan ini gapnya ya. Gapnya di Antam ya. Kalau di timah kelihatan ada gapnya. Kalau di Antam, nah posisi gapnya dia ada di, nah posisi gapnya ada di 2670 gap. Nah, di sini gap 2670 ya, benar ya, harus di atas, stay di 26 untuk amannya. Nah, kalau di timah kita akan lihat. Nah, untuk timah gapnya kecil ini ya, di kisarannya di 2010. Nah, kan 2010 ya ada gap. Kalau timah gapnya kecil, nah di kisaran 2010. Jadi memang di atas 2000 adalah area aman dari timah. Nah, kalau di Antam, jadi Antam harus stay di atas 2600. Sedangkan kalau di Inco nih, kita lihat ya. Nah, kalau di Inco dia harus stay ya di atas, nah, di kisaran, nah dia harus ada di kisaran 5600 kalau di Inco ya. Oke, berikutnya kita akan melihat untuk pergerakan asingnya di timah. Nah, di timah, nah tampak cukup berbeda ya. Di sini kita di timah asing malah 2 hari ini masuk, ketika turun dalam dia malah masuk. Makanya bisa juga ini, makanya pergerakannya dia penurunannya, kenaikannya paling lebih oke di Februari, dan di Maret ini penurunannya dia paling kecil. Nah, bisa jadi karena
di sini dapat kita lihat asing malah melakukan akumulasi beli. Berikutnya terakhir kita akan lihat pergerakan harga timah sendiri. Kalau dilihat secara tren, trennya lebih bagus daripada nikel. Di sini dapat kita lihat. Nah, penurunnya walaupun drop cukup jauh dari 27 ribuan menuju ke 23 ribu, namun dia masih bisa stay di atas uptrendnya ya. Di sini dapat kita lihat. Nah, berarti untuk area aman timah itu di atas, ya stay di atas 23.000, maka akan cukup aman untuk timah. Dengan targetnya targetnya di 24.500 sampai 25.500. Sedangkan untuk sahamnya sendiri, ya dia akan minimal ke target paling terdekat reboundnya ini menuju ke 2180. Jadi range-nya mungkin 2150 sampai 2200 untuk timah. Oke, berikutnya kita akan membahas pergerakan IHSG. Nah, IHSG sendiri pergerakannya trennya pendek-pendek. Dan terkesan dia pergerakannya masih sideways ya, dan pada akhir Februari sempat dia naik ke atas resisten sideways-nya, namun candle-nya cukup nggak meyakinkan karena kita membutuhkan untuk meyakinkan ini membutuhkan dua candle naik, dan cuma ada satu candle walaupun candle cukup meyakinkan di sini, namun tidak ada candle naik kedua. Nah, ini kita lihat sebelumnya di Januari tembus ya 6152 tembus. Nah, ada candle kedua yang candle hijau ke 21 di 2. Nah, sekarang cuma ada satu. Nah, berikutnya dia langsung turun. Ini hari yang kedua ini harusnya ini juga merah karena ditolong adanya kenaikan dari sektor konsumer. Nah, terus tekanan jual di sini dalam kembali masuk ke area resisten kembali. Jadi untuk minggu depan kita akan tunggu akankah dia akan jeblok kembali ke 6152 atau biasa naik ya. Bisa naik kembali rebound ya, potensinya kan melihat Dow Jones-nya kan naiknya cukup besar, ini ada chance dia akan keep up. Bisa jadi mendekati 1%. Nah, yang paling penting yaitu walaupun keep up atau enggak, yang penting dia candle IHSG harus bisa kembali tutup di atas 6314. Nah, penutupan di bawah itu masih agak meragukan untuk bisa kembali naik ya, untuk IHSG kembali naik ke 65. Jadi untuk bisa kembali lanjut ke 6500 dia membutuhkan naik ke 63 dulu, kemudian membuat higher high ya, higher high kalau bisa dia ini kan tingginya 6394, jadi tak rebound bikin higher high, ini ada chance mendekati 65. Jadi step by step 63, 64 dan kemudian 65. Nah, hati-hati dia ternyata nggak kuat menembus 6394 ini atau malah membuat lower high. Nah, ini bahaya, malah bahaya karena nanti dia akan pelan-pelan membentuk penurunan di sini kan untuk lower high. Nah, di sini rebound nggak kuat bikin lower high lagi. Ini kan mulai bergerak downtrend kembali. Jadi kita akan tunggu minggu depan. Dan dari MACD-nya sendiri, nah mulai menukik lagi ke bawah. Nah, di sini kan udah menukik. Nah, di sini tekanannya menukik namun bisa rebound. Nah, besok kita akan tunggu. Nah, potensinya candlenya pasti kurang bagus kecuali bisa tutup di atas 6314 ini bakal kurang bagus candlenya karena potensi dia akan gap up-nya cukup besar ya. Jadi kita akan doakan yang terbaik untuk IHSG supaya bisa close di atas 6314 kembali. Oke, untuk video kali ini cukup sekian.
Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli dan jual. Terima kasih.